Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Baik, hari ini kita kembali bertemu di tema 4, sehat itu penting, dengan subtema 1, peredaran darahku sehat, dan kita masuk di pembelajaran 1. Kita pelajari hari ini 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dengan IPA. Pertama kita belajar terlebih dahulu IPA, yaitu tentang organ peredaran darah beserta fungsinya. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang pantun. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Mencari tahu tentang pantun. Anak-anak, setelah belajar ini diharapkan bisa menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Yang ketiga, anak-anak semua dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang keempat, anak-anak semua dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Ibu minta Nona bacakan teks bacaan ini. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termaksud olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi tubuh. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi peredaran darah manusia? Kita akan belajar tentang organ peredaran darah manusia. Sebelum kita tahu apa saja organ peredaran darah manusia dan apa fungsinya, mari kita lihat dulu apa itu sistem peredaran darah pada manusia. Ini kalian lihat, sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung. Peredaran darah pada manusia yang pertama yaitu jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu, lihat, ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi itu arteri, pembuluh balik adalah pembuluh vena. Pembuluh nadi itu aliran darahnya keluar jantung. Pembuluh nadi membawa darah bersih, kecuali arteri pulmonalis. Kemudian, pembuluh nadi memiliki dinding tebal, kuat, dan elastis. Pembuluh nadi terletak di bagian dalam, dan ketika kita menyentuh pembuluh nadi, maka denyutnya akan terasa. Pembuluh nadi kita terluka, maka darah kita akan memancar. Dan pembuluh nadi memiliki satu katup di dekat jantung. Kemudian ada pembuluh balik. Pembuluh balik itu mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Kedua, aliran darahnya menuju jantung. Jadi kalau pembuluh nadi keluar dari jantung, pembuluh balik menuju jantung. Kemudian pembuluh balik membawa darah kotor, kecuali pembuluh vena pulmonalis. Pembuluh balik memiliki dinding tipis dan kaku. Pembuluh balik terletak di permukaan kulit. Dan kita tidak merasakan denyut ya, ketika kita menyentuh pembuluh balik. Kemudian, jika tangan kulit kita terluka mengenai pembuluh balik, maka darah tersebut akan menetes. Kalau pembuluh nadi tadi, darah kita akan memancar. Tetapi kalau pembuluh balik, darah kita akan menetes. Dan pembuluh balik memiliki banyak katup. Kita lanjutkan lagi. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Ingat, pembuluh nadi yang paling besar disebut apa? Aorta. Ya. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Fungsi organ-organ peredaran darah, serambi kanan menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Perhatikan bilik kanan.
Bilik kanan berfungsi memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Kita lihat vena pulmonalis dan arteri pulmonalis. Kalau vena pulmonalis berfungsi membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Sedangkan arteri pulmonalis berfungsi mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Ada dua jenis peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita lihat di peredaran darah besar, anak-anak. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah besar bisa dilihat. Pertama mulai dari bilik kiri menuju aorta, terus ke arteri, lanjut ke seluruh tubuh, ke vena dan kembali ke serambi kanan. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa lihat video berikut ini. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, urutan peredaran darah kecil yaitu mulai dari bilik kanan, lanjut ke arteri pulmonalis, lanjut ke paru-paru, kemudian lanjut ke vena pulmonalis, dan lanjut ke serambi kiri. Nah, anak-anak bisa perhatikan video ini ya. Nah, Ibu minta satu orang membaca tulisan yang di depan ini. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa, hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Ini merupakan contoh dari pantun. Ya, ini merupakan contoh pantun. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba, Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Temannya sayang Siti pandai berpantun. Karena melalui pantun, seorang dapat mengungkapkan kata hatinya. Seperti yang telah dilakukan Siti. Nah, Ibu mau tanya ke anak-anak, apakah pantun itu? Ada yang tahu? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang tersusun dalam 4 baris. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Kita lihat, ada berapa baris ini? 4, Ibu. Ada 4 baris ya. Lihat, baris pertama dan baris kedua ini disebut apa? Sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut apa? Isi. Kalian lihat, di baris ke-1 dan ketiga, akhir dari kalimat itu huruf apa? I. Kemudian baris kedua dan keempat, akhirnya huruf apa? A. Berarti Nah, rima dari pantun adalah A, B, A, B. Sekarang kita sudah temukan ciri-ciri pantun. Yang pertama, terdiri dari 4 baris. Yang kedua, baris pertama dan baris kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Dan rima dari pantun adalah A, B, A, B. Baik anak-anak, Ibu akan mengirimkan LKPD pada WA.